Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita pada hari ini. Atas kasih-Nya kita masih beribadah untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan firman Tuhan yang menyapa kita sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Yehezkiel 37 ayat 26. Bahenok kudo huhut tunasida sada padan pardamaian. Pada saliling-liling nama itu nasida. Cela ahu mardenggan bahasa tunasida huhut bata banasida. Cela pauja hok kudo habadioki di tonga-tonga nasida rodi saliling-liling. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Apakah janji menurut kita? Mungkin sekilas kita memahami janji itu adalah bentuk persepakatan, perjanjian. Tidak begitu kita hayati, tidak begitu kita dalami apa itu janji atau perjanjian. Bagi orang Batak sendiri, janji atau padan memiliki nilai yang sangat tinggi. Togu urak ni bulu, toguan urak ni padang. Togu ni dok ni uhum, toguan ni dok ni padan. Padan atau janji itu tidak hanya sekedar ucapan atau janji-janji kata saja, melainkan suatu ikatan yang menyatukan. Maka kita bersyukur bahwa Allah kita yang besar itu adalah Allah yang berinisiatif mengikat perjanjian kepada umatnya. Bukan kita yang berjanji, tetapi Tuhan yang mengadakan perjanjian kepada umat yang dikasihinya. Perjanjian yang kekal, perjanjian untuk selama-lamanya. Dan penggenapan janji Allah itu adalah di dalam Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks kita hari ini adalah bagian dari penyemangat untuk umat Israel akan rancangan bangkitnya umat Israel dari keterpurukan, menyatukan Israel dan Yehuda menjadi bangsa yang besar, bangsa yang utuh, bangsa yang bermartabat. Itulah janji Allah yang diberikan kepada umatnya melalui nabinya. Umat Israel akan mendapatkan berkat dari Allah, bahkan keturunannya akan bertambah banyak. Dan tempat kudus Tuhan yang dulunya hancur akan menjadi tempat yang kokoh sebagai simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji Allah ini juga berlaku kepada kita saat ini. Janji Allah itulah yang kita pegang, yang menyemangati kita, yang menguatkan kita apapun yang kita hadapi. Kondisi apapun yang kita alami, secara khusus kita masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Apakah kita masih melihat atau masih bisa melihat ada janji Allah di tengah-tengah sulitnya kehidupan yang kita alami? Hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang selalu menepati janji. Kita bersyukur bahwa janji Allah tidak berubah, namun kekal dan berlaku bagi orang-orang yang taat, yang setia kepadanya. Kita juga bersyukur bahwa janji Allah itu ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20. Inilah yang menjadi kekuatan penyemangat kita menjalani hari-hari kita yang masih Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak akan kecewa Karena manusia boleh berjanji tapi banyak yang mengingkarinya. Ada banyak yang berjanji tapi tidak berniat
menepatinya. Kita bersyukur ada Allah kita yang mana perjanjiannya adalah perjanjian damai, kekal, dan juga hidup yang sejahtera bagi kita semua. Selamat berjanji, selamat juga menjadi bagian dari janji Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan Allah kami, ajari kami untuk mengimani janji-Mu, bahwa kami ada dalam janji dan perjanjian-Mu yang kekal. Memberkati kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah kami mengimani bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini, sehingga kami tetap menjadi orang Kristen atau anak-anak-Mu yang setia. Biarlah kami berpegang pada janji-Mu, janji kekal, janji kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.